Pancasila, ideologi dan dasar negara Indonesia. Tiap butirnya memiliki nilai-nilai yang patut diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan. Kita, sebagai rakyat Indonesia, tentu saja diharapkan memiliki pribadi yang Pancasilais. Nah, dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas perilaku-perilaku apa saja yang sesuai dan tidak sesuai dengan Pancasila dan bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi pribadi yang Pancasilais. Dan kami mengambil politikus sebagai subjeknya. Menjadi seorang politikus yang Pancasilais, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja perilaku-perilaku yang sesuai maupun tidak sesuai dengan Pancasila. Seperti yang kita ketahui pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai rakyat Indonesia, kita memperoleh kebebasan untuk memilih dan memeluk suatu agama atau kepercayaan. Juga seorang politikus, ia berhak dan wajib memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, seorang politikus yang Pancasilais juga tidak akan memaksa orang lain terhadap suatu agama. Sebaliknya, jika ia memaksakan kehendak orang lain untuk memeluk agama atau kepercayaan yang dianutnya, apalagi hal itu dilakukan dengan cara menjatuhkan agama atau kepercayaan orang lain, maka dia belum bisa dianggap sebagai seorang yang Pancasilais. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi seorang politikus yang Pancasilais berdasarkan sila pertama adalah dengan menerapkan nilai-nilai keagamaan yang baik bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya, serta mengembangkan sikap hormat menghormati antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seorang politikus hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta berlaku adil terhadap setiap lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, dan status sosial. Sedangkan seorang politikus yang bertindak semena-mena terhadap orang lain dan membiarkan suatu hal yang tidak benar dan tidak adil terjadi begitu saja, atau bahkan dirinya sendiri yang menjadi pelakunya, maka ia dianggap melenceng dari nilai sila kedua. Maka dari itu, untuk menjadi seorang politikus yang Pancasilais, hendaknya kita menghindari perilaku-perilaku tidak adil terhadap masyarakat. Sebagai contoh, menghindari korupsi. Korupsi merupakan suatu hal yang sangat tidak dibenarkan. Lalu, memperlakukan setiap manusia, baik keluarga, rekan kerja, atasan, ataupun masyarakat umum secara beradab atau tidak semena-mena. 3. Persatuan Indonesia. Seorang politikus yang sesuai dengan Pancasila, khususnya nilai Pancasila yang ketiga, dapat diaktualisasikan dengan menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan dan pribadi. Dalam berpolitik juga diharapkan mampu menjaga persatuan antara politikus lainnya, walaupun diselimuti dengan perbedaan, sehingga dapat tercipta persatuan yang didasari oleh Bhinneka Tunggal Ika. Dan seorang politikus yang tidak sanggup mengembangkan rasa persatuan melainkan terfokus pada dirinya sendiri, serta menempatkan kepentingan pribadi ataupun golongan menjadi yang utama, adalah hal yang jauh dari Pancasila dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menjadi seorang politikus yang Pancasilais dapat diartikan sebagai seorang politikus yang menanamkan nilai-nilai Pancasila serta mampu mewujudnyatakannya dalam lingkup yang luas, khususnya dalam sila yang ketiga, yaitu mampu mengembangkan persatuan antar sesama politikus ataupun non-politikus, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan, mengemban rasa cinta tanah air, serta memelihara ketertiban sosial. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pemimpin sudah sepatutnya berlaku bijaksana. Mendengar aspirasi rakyat juga termasuk hal yang penting, mengingat Indonesia adalah negara demokrasi. Demikian halnya sebagai politikus, merupakan suatu kewajiban baginya untuk berlaku amanah dan bijaksana dalam menggunakan kekuasaannya, termasuk mendengar aspirasi-aspirasi yang ada serta menghormati dan menghargai keputusan yang telah, sudah, dan akan dibuat untuk kepentingan bersama. Jangan sampai seorang politikus menganggap dirinya lebih tinggi dari masyarakat lainnya, sehingga ia tidak mau mendengar aspirasi rakyat dan berlaku tidak bijaksana.
Contoh perilaku politikus yang sesuai dengan sila kelima yaitu berlaku adil dalam melaksanakan pemerintahan, tidak mencondongkan diri kepada suatu golongan dalam membuat keputusan, memberikan kebebasan berpendapat, keadilan hukum maupun hak asasi manusia kepada seluruh rakyat. Contoh perilaku politikus yang tidak sesuai dengan sila kelima yaitu membuat keputusan demi kepentingan pribadi dan suatu kelompok yang merugikan rakyat, tutup mata dan tidak peduli dengan suara rakyat, yang meminta keadilan, berlaku semena-mena dalam memerintah dan melanggar hak asasi manusia. Untuk menjadi politikus yang Pancasilais adalah dengan mengedepankan keadilan, rasa kemanusiaan, dan tanggung jawab. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan sudah menjadi sebuah keharusan untuk seorang politikus berpedoman dan mengamalkan isi dari setiap butir-butir Pancasila. Jika tidak dapat teramalkan dengan baik, maka ia telah dianggap gagal sebagai politikus yang amanah atas pekerjaan yang diembannya. Sekian to his video dari Kelompok 18. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih telah menonton video kami.